Maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya. Ini ingin menanyakan terkait kasus yang terjadi pada Seladidi Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini Pak? Ya, etika itu sesuatu yang sudah disepakati ya, bahwa itu harus dipatuhi, ditaati, karena ketika ada yang menyimpang dari situ, semua orang akan merasakan ada sesuatu yang salah gitu. Nah, ketika itu terjadi pada diri anak, tentu yang dilihat tidak semata-mata melihat kondisi anak terjadi saat itu. Langkah baiknya kita melihat akar permasalahan atau latar belakang kenapa bisa muncul seperti itu, karena boleh jadi itu terjadi pada anak yang memang kondisi di rumahnya itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja mungkin seperti itu. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus seperti itu Pak? Jadi ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ketika mendapati anak seperti itu, tentu kita mengumpulkan data yang akurat ya, dari sumber-sumber yang terpercaya, dari mulai teman sekelasnya atau wali kelasnya, gurunya, dan juga membaca latar belakang kondisi rumah yang berangkat dari keluarga yang seperti apa gitu. Ya, tanpa bermaksud mengorek kekurangan di rumah itu, tapi sedikit banyak ya anak itu terpengaruh oleh kondisi rumahnya seperti apa. Jadi jika dalam rumahnya itu memang ada terjadi kasih sayang, kasih menyayangi, otomatis anak itu akan jadi penyayang gitu. Maka ketika kita untuk mengambil keputusan itu begitu komprehensif lah mengambil itu semuanya. Jadi anak yang sudah melampaui batas kemampuan, katakanlah guru-guru untuk membinanya, karena belum tentu juga melampaui batas kemampuan sebetulnya itu. Hanya itu kadang definisi sesaat ya, ketika mendapati masalah itu kadang guru udah merasa ini udah di luar ini nih, di luar kemampuan kita. Nah, untuk mengambil keputusan itu ya yang tadi itu dibaca dulu semuanya itu. Betul nggak? Nah, jangan-jangan masih ada, dan yakinlah masih ada harapan untuk bisa diperbaikinya. Dengan mengetahui latar belakangnya, kita lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan seperti apa itu ke depan. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya ya memang biasanya ada mispersepsi, perbedaan sudut pandang antara guru atau pihak sekolah dengan orang tua. Jadi hal yang menurut orang tua biasa ya diperlakukan terhadap anaknya di sini berperilaku seperti itu, kita melihatnya ini keluar dari alur pendidikan gitu. Ketika dikonfirmasi ke orang tuanya merasa terganggu dengan yang kita komplainkan terhadap mereka. Wah, ini apa? Nah, ini jadi intinya adalah tantangannya kan itu, perbedaan persepsi sudut pandang terhadap perilaku itu sendiri. Maka penting kiranya kita menjalin komunikasi yang intens, menyampaikan persepsi dengan orang tua. Orang tua harus hadir dari sekolah. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu Ya. waktunya. Begini saya akan bertanya ya terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang Ya. berhubungan dengan peserta didik Bapak. Ya, ya. Baik itu dalam segi pengetahuannya maupun segi sosialnya Bapak. Ya. Siap. Ada pertanyaan seperti ini Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya Pak Ya. kasus-kasus misalkan yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke. Untuk kedua hal ini tentu ada perbedaan yang jelas. Kalau dilema etika itu ada beberapa hal atau nilai yang kita perjuangkan antara benar dan benar. Ya. Itu adalah dilema etika. Maka dari itu kita bisa mempertimbangkan mau memilih yang mana dan tidak ada yang salah di sana ya. Nah, sedangkan kalau bujukan moral itu ada dua pertentangan antara hal yang benar dengan hal yang salah. Nah, itu adalah bujukan moral. Maka dari itu kita harus tegas di bujukan moral ini, kita harus lepas dan tetap pilih kepada yang benarnya saja. Jadi kalau kita sesuatu ada yang melanggar peraturan ataupun tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku, melanggar hukum ya, misalkan di bujukan moral itu, maka kita harus segera lepas, terhindar dan fokus saja kepada yang benarnya saja. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, langsung saja ke kasusnya. Yang pertama gini, yang ada banyak anak yang bolos ya, jadi ketika mau verifikasi nilai itu bolosnya udah melebihi dari jatah seharusnya ya, lebih dari 20%. Nah, sedangkan dalam peraturan kan harus di atas 75 sampai di atas 80 ya. Nah, ketika bolosnya tidak memenuhi, otomatis kan pemenuhan nilainya juga kurang kayak gitu. Nah, ada dilema etika, apakah siswa ini mau dinaikkan ya, diterima, atau mau tidak dinaikkan kayak gitu. Itu kan ada dilema. Kalau tidak dinaikkan atau tidak diverifikasi, otomatis itu akan menimbulkan permasalahan baru seperti itu. Nah, di sini ada dua pertentangan nilai antara berbasis peraturan dengan rasa kasihan gitu ya. Nah, ketika dua keputusan ini, maka kita berpikirnya adalah berpikir bagaimana sebijak mungkin. Nah, tetap memegang peraturan tapi bisa ke anak itu lebih bijak. Nah, bagaimana sikap seperti ini? Jadi begini, kalau yang sudah di atas 80% maka dia otomatis naik ya. Nah, bagi anak yang kurang ini berarti kan ada yang belum ditempuh, maka dari itu ini masih depending ya, depending. Nah, jadi pengambilan keputusan depending sampai anak bisa memenuhi hal misalkan dari bolos apa yang kekurangannya itu pelajarannya atau nilainya itu dipenuhi dulu. Nah, kalau tidak ada kesepakatan atau kemauan dari anak maka itu akan terus depending. Nah, tapi jika anak ingin memperbaiki diri ya, ingin mengisi apa yang telah hilang daripada pembelajaran itu, maka ini bisa diperjuangkan. Karena memang untuk zaman sekarang kan semua siswa diharapkan memenuhi kriteria penuntasan minimal kayak gitu, mau tidak mau, dan akhirnya kan sekarang mah tidak ada yang tidak naik ya. Kalau dulu mah zaman kita pandang ya hal biasa ketika yang tidak naik. Nah, jadi kita artinya prinsip yang ingin dikembangkan di sini adalah bagaimana kita membangun kepercayaan kepada anak untuk terus berubah dan berkembang. Jadi anak kita memberikan kesempatan. Waktunya ada berbeda-beda, ada yang waktunya dengan cepat, ada juga dengan agak lambatan. Kita sebagai guru bisa memfasilitasi hal tersebut. Cuma anak harus tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah atau benar atau baik atau kurang baik itu adalah mereka bisa mengerti standarnya. Ya, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur ya seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi hal seperti itu? Nah, tentunya untuk mengambil keputusan itu dari awal kita tadi ya pemilihan apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Ketika mengambil dilema etika, nah apakah ini paradigmanya apa yang berat ini? Misalnya tadi peraturan dan rasa kasihan. Nah, kenapa kita memegang peraturan? Kenapa kita rasa kasihan? Ketika kita memegang peraturan tidak ada yang salah, gitu. Tapi bagaimana nasib anak? Ketika kita memegang anak diloloskan, bagaimana peraturan gitu. Nah, tapi kita dididik dengan guru penggerak kan itu berpihak pada murid. Jadi kita fokus pada perkembangan murid. Nah, jadi sebisanya keputusan ini untuk siapa? Apakah untuk sekolah, untuk guru atau murid? Nah, maka kita harus mengkaji ulang lagi bahwa kalau memang keputusan ini untuk murid, maka kita harus menghargai dan memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari kesalahannya, untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi setiap pengambilan keputusan tentu bisa tidak memuaskan semua orang ya, semua pihak kayak gitu. Nah, maka dari itu
kata kuncinya adalah bagaimana kita bermusyawarah ya. Ketika satu sama lain dengan guru, bagaimana pemikiran dari guru, karena keberagaman pendapat ini merupakan anugerah kita. Berbeda pendapat itu wajar biasa, tapi kita bagaimana mencari jalan tengah, mencari solusi bersama-sama. Ketika keputusan itu diambil, maka itu bukan lagi keputusan secara pribadi atau individu, maka itu menjadi sebuah keputusan bersama. Maka tanggung jawabnya pun secara bersama-sama. Nah, maka kata kuncinya adalah di sini adalah musyawarah ya, gitu, ketika dialektika. Nah, tetap sebagai pimpinan itu pengambil keputusan ada di pengambil keputusan. Ada 3 hal benangnya. Jadi apakah arti keputusan itu mau berbasis peraturan, rasa kasihan, atau berbasis akhir kayak gitu ya, kayak gitu. Pertimbangan. Ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ya di dalam mengambil keputusan Pak? Oke. Terkait dilema etika itu. Oke, jadi untuk pengambilan keputusan itu jatuh kepada ada 3 hal ya memang ya. Yang pertama, bahwa pengambilan keputusan itu harus berbasis nilai. Nilai-nilai apa yang ingin kita junjung tinggi dalam sebuah masyarakat, terutama dalam kasus tersebut. Itu. Yang keduanya adalah bagaimana keputusan ini berpihak pada murid. Nah, jelas ya, berarti tujuannya berpihak pada murid. Dan yang ketiga adalah bagaimana keputusan ini bisa secara bertanggung jawab dilaksanakan oleh semua pihak, gitu, tanpa ada rasa keterpaksaan. Jadi ketika 3 hal ini udah bisa dipegang, insya Allah keputusan itu akan dilaksanakan dengan baik. Adapun ketika pelaksanaannya, kita bisa refleksi apa yang kekurangannya, apa yang harus diperbaiki lagi. Gitu. Karena yaitu, jadi latihan ketika ada permasalahan atau apapun itu tantangan dengan pengambilan keputusan, maka itu adalah dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh ya benangnya. Insya Allah kita akan mendapat keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.